Kalau lakukan jangan ada dusta di antara kita ini, jangan ada gap di antara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka beliau berbicara dari sebagai suatu kesisteman ya. Jadi dimulai dari hulunya dulu, ditangani hulunya ya. Kemudian tadi hulunya ditangani oleh siapa? Itu oleh gubernur terakhir beliau menyampaikan. Kemudian tengahnya ya, tengahnya siapa menangani komoditas. Kemudian yang terakhir untuk ekspornya itu adalah pelaku usaha itu sendiri. Jadi mungkin karena itu memang seorang berbicara mengenai kelembagaan, jadi di dalam berpikir menangani tata perdagangan ini beliau membuat suatu konsepsi yang berdasarkan suatu kesisteman. Jadi itulah tadi yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian kita beranjak kepada Pak Soekarwo. Monggo Pak, 20 menit cukup ya Pak. Langsung saja di halaman 15. Ini dalam judul tata perdagangan untuk meredakan ekonomi domestik dan meningkatkan ekspor, judulnya tidak sempat ditampilkan, langsung 15 masuk strategi produksi pembiayaan dan pemasaran. Next. Sebetulnya Menteri Perdagangan itu bagian di sini, tapi yang diurus adalah industri dan pembiayaan sebelum Menteri Perdagangan. Industri kita posisinya seperti apa? Sebagian mesin kita serahkan di Jawa Timur di sensus buatan tahun 90 dan tahun 2000 sudah tidak terlalu efisien. Harus ada pembenahan di mesin-mesin. Yang kedua, ketergantungan bahan baku dan penolong. SDM kita pada posisi yang lulus SD dan tidak lulus SMP, sehingga kami harus membuat vokasional besar-besaran di Jawa Timur. Namanya adalah SMK Mini. SMK yang hanya 6 bulan kerjasama dengan Jerman untuk melakukan. Ini posisi kita pada ketergantungan bahan baku dan penolong. Oleh sebab itu Pak Menteri, saya kira permintaan Pak Sahrul untuk ketemu di dalam Indonesia Incorporate, yaitu pengusaha, pemerintah, dan kemudian di situ politisi harus ikut. Jadi rapat itu harus diikutkan DPR agar tidak mengganggu. Ya. Jadi Indonesia Incorporate adalah bagian untuk menyelesaikan itu. Ya. Yang berikutnya di pembiayaan, Pak. Sama dengan Pak Sahrul, perbankan kita itu sampai untuk tahun 2016 DPK dan lending kreditnya, kemudian DPK-nya 458 triliun, itu lending kreditnya kurang lebih 411, hanya 2,57% terhadap pertanian. Hampir semua usaha di on-farm kita untuk proses off-farm di posisi on-farm tidak bisa jalan karena uang tidak menyapa. Mohon maaf Pak Menteri, baik itu Pak Menteri yang lalu, Pak Ahmad Gobel, saya pernah tidur di rumahnya beliau, dan Pak Ali Shihab yang ahli tentang perdagangan Timur Tengah. Ya. Terima kasih, biarpun Kuwait belum jadi realisasi Pak. Ya. Ini pembiayaan masih tinggi Pak, dan semua tentang yang fleksibel tidak bankable menjadi permasalahan serius kita, terutama di small medium enterprise. Pasar kita, saya kira pemerintah harus melakukan intervensi dalam pengertian fasilitasi. Tidak bisa dibiarkan kemudian di dalam pasar seperti itu, terutama kelemahan kita di intelijen market kita.
pada posisi itu kita lemah. Lanjut. Kalau memang industri menjadi bagian penting kerja Pak Menteri Perdagangan, industri kita, terutama yang di small medium enterprise kita, itu posisi kita pada posisi yang akses modalnya lemah. 70% industri ini dibiayai oleh uangnya sendiri. 70%. Jadi di dalam lending kredit itu hanya 11% perbankan nasional kita lending kredit di posisi ini. Industri besarnya perlu fasilitasi, biasanya perlu government garanti di tempat tanah, perizinan, buruh yang tidak suka nutup pintu gedor-gedor dan mengajak demonstrasi, apalagi menutup jalan tol. Ya. Ini polisi harus ngangkut yang begini. Nggak bisa kalau polisi membiarkan saja di jalan, harus diangkut dan diinjek kakinya sedikit-sedikit. Ya. Dan berikutnya adalah permasalahan power plant. Ya. Industri kecil yang tidak bankable harus diinsuran oleh government. Pemerintah harus memberikan insuran terhadap yang visible tidak bankable. Oleh sebab itu pembiayaan melalui perbankan, next, kami menetapkan Bank Pembangunan Jawa Timur menjadi APEC Bank, menjadi bank sentralnya BPR. Dia bridging ke BPR untuk memberikan kredit terhadap UMKM. Maka ini menjadi APEC Bank, menjadi bank sentralnya terhadap BPR yang biasanya di sini mismatch. Dia bisa 120% lending kredit dari liquid yang ada. Ini yang menjadi permasalahan kita. BPR-nya pada posisi ini. Yang kedua tadi, yang 2,57%. Industri jasa keuangan itu memberikan kredit kepada pertanian. Maka kemudian harus mendirikan bank tani. Kamu memberikan bank tani terhadap opam dari ONPAK. Jadi misalkan gabah kering panen harus menjadi gabah kering giling. Kalau bisa jadi RMU. Tapi kalau enggak, itu nilai tambahnya 20%, penyusutan 4 jadi 16% nilai tambah dari panen ke kering giling. Berikutnya harus membangun kemudian insuran jam kerja yang sebagian besar masyarakat kita yang akan memproduk industri primer, kalau bisa juga sampai sekunder, adalah tidak bankable. Maka produk jasa, industri jasa keuangannya harus kemudian membuat tanda petik yang diperdebatkan di dalam pemilihan gubernur Jakarta kemarin, dana bergulir, ada aturannya sebetulnya. Ya, jadi hanya yang setelah dibantah tidak boleh, itu yang jawab boleh diam, jadi sebetulnya ada aturan. Dana bergulir itu diperbolehkan di LPDB. Menteri Keuangan memberikan kepada LPDB dan Menteri Koperasi menjadi dana bergulir. Kredit tani dan kemudian kredit industri primer. Jadi kami memberikan loan agreement, uang APBD provinsi diberikan Bank Jatim memberikan kredit kepada industri primer agro khusus. Jangan jual pisang, tapi jadi keripik pisang. Jangan jual kemudian nangka, jadi keripik nangka. Ini di situ kemudian bunganya semua 6%. Yang membuat dia masih hidup, turnovernya mingguan, nagihnya itu mingguan bukan harian. Bagaimana kemudian strategi pemasaran? Kami lanjut, kami ada 3 penguatan perdagangan antar daerah melalui kantor perwakilan dagang, peningkatan ekspor luar negeri, dan stabilisasi harga dan perlindungan konsumen. 3 hal ini yang kita lakukan. Lanjut. Yang warna kuning itu adalah pertama kali tahun 2010 kami punya perjanjian dagang dengan para pengusaha di tempatnya Pak Sahrul, Sulawesi Selatan, dan kemudian Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Selatan. Tahun 2011 tambah 6 provinsi yang warna hijau. Tahun 2012
ada kantor perwakilan dagang. Sebetulnya kalau di dalam pemerintahan ini atasnya perdagangan, tapi karena provinsi tidak boleh, nanti dimarahin Menteri Luar Negeri. Ini sebetulnya atasnya perdagangan. Yang keempat yang merah itu adalah 12 provinsi yang belum adalah dan tidak adalah yang belum adalah Kaltara, Sulawesi Barat, seluruh Jawa, non Jawa Timur sendiri pasti ada kurang lebih 7 daerah yang belum, karena lewat Balikpapan dan Samarinda ke Kaltara. Mengapa kantor perwakilan dagang ini kami lakukan? Karena pasar di kabupaten, di provinsi tersebut kita tidak tahu. Dia hanya berjalan konvensional menurut informasi yang berjalan dari orang ke orang. Maka kemudian kita validasi menjadi tempat dan kita hire. Di tempat itu kita biayai mereka, ya, kita biayai agar kemudian mereka kemudian mengumpulkan barang. Fungsi agregatornya jalan. Apa yang disampaikan oleh Pak Sarul betul. Dari Surabaya 70% kapal dengan 1 kontainer 20 tius itu sampai di Makassar 11 juta ongkosnya, sampai di Sorong 15 juta, tapi sampai di Singapura hanya 2 juta, karena tidak ada fungsi kemudian di sana memasukkan barang-barang masuk kapal, sehingga logistik dan connectivity pada posisi yang sangat memprihatinkan di tempat tujuan dari kapal ini. Ini yang kemudian beberapa hari yang lalu saya ke Ternate itu harus lewat Bitung kemudian baru Ternate. Di forward ke saya. Kapal langsung ke Ternate tidak akan mungkin karena kembalinya kosong. Dia harus ambil dari Bitung. Lanjut. Saya kira lanjut. Dari kantor perwakilan dagang membuat hasil, lihat grafiknya mulai tahun 2010, tapinya linear sekali. Setelah itu kuantum naik melompat, antar provinsinya tadinya seperti ini, sekarang naiknya 328%. naik. Nggak apa-apa mengkoplok, nggak apa-apa. Menjelang maghrib kemudian boleh menurut Kiai Haji Al-Wisiyah boleh. Kalau saya masih belum dipercaya, kalau Kiai Haji Al-Wisiyah pasti akan percaya. Lanjut. Kami dalam rangka membuat KPD mandiri, memantapkan posisi kantor perwakilan dagang itu sangat mandiri. Dia harus mempunyai nilai tambah di dalam proses trading. Satu adalah pemerintah, Pak Menteri Perdagangan, alhamdulillah kita diundang ya Pak Sarul ya, senang rasanya. Jadi pemerintah itu memang harus pemerintah, bukan paguyuban. Bukan kemudian membiarkan kemudian semuanya berjalan sendiri. Namanya pemerintah. Fungsi regulatornya harus jalan. Tetapi juga ada budget constraint yang harus diselesaikan karena perbankan hanya kecil sekali. Kita harus masuk pada posisi ini. Para pengusaha punya uang, tapi masih terlalu curiga sama pemerintah. Maka hari ini saya kira solusi pengusaha diundang dan diajak bicara menyelesaikan berbagai permasalahan. Pengusaha ketemu penguasa, pengusaha jadi menteri itu tak penguasa. Ada optimalisasi peran BUMN dan BUMD Pak Menteri, kami usul karena ini nggak sambung dari posisi itu. Jadi kami jalan sendiri, perbankan jalan sendiri. Kadin yang biasanya kadin plat merah sekarang sebagian sudah agak ke tidak terlalu merah, jadi tidak pakai hanya kadin proyeknya pemerintah, enggak, dari sebagian sudah mengambil jalan lurus. Jadi kadin itu juga mempunyai fungsi. Dia fungsinya yang ketiga yang penting, menjadi agregator produk-produk yang lain.
Juga ada fungsi bridging juga sebagai jembatan untuk antara pengusaha di satu pihak dan produsen dan buyer. Nah, yang ketiga ini lembaga pembiayaan ini yang saya usul di dalam Menteri Keuangan itu adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Turun ekspor bukan hanya pengertian dari pemerintah Indonesia ke luar negeri, tapi dari Jawa Timur ke tempatnya Pak Sarul itu di dalam proses M-nya adalah itu perdagangan antar provinsi itu ada capital inflow masuk ke saya, dan itu ekspor impor dalam provinsi dalam negara. Ya boleh. Kalau itu hanya ekspor ke luar negara, situasi seperti ini tidak menentu. Uangnya tetap ada, tapi saya dengan Pak Sarul dagang pakai lembaga pembantu ekspor dalam negeri. Itu bagus. Yang penting ada uangnya. Mau dinamakan apa, itu ada uangnya. Karena ability kali mobilitas sama dengan performa. Mobilitasnya uang. Uang nggak punya uang pidato itu nggak jelas. Maka kemudian kami ingin membuat role model terhadap kantor perwakilan dagang. Kalau Pak Menteri setuju ini dijadikan, divalidasi menjadi model, di hire, kemudian gagal kita ganti lagi. Ya. Model dan peranan 7 KPD unggulan kami akan lakukan. Tetapi juga kami dengan Pak Sahrul, dengan teman-teman Next juga harus melakukan misi dagang. Produk-produknya Makassar dibawa ke Jawa Timur dipamerkan, dari Jawa Timur dibawa ke Makassar, ya. Dari Jawa Timur itu semua tentang minuman sudah didoa-doai Pak Sahrul. Ya. Jadi bagus itu. Ada yang meningkatkan laki-lakian. Karena kita Sahrul. Jadi sudah di situ ditulis dengan bahasa apa saja, mau bahasa Bugis boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Arab, pokoknya maunya Pak Sahrul kan. Ya, ya. Jadi ternyata dagang kita perlu legenda. Tidak sepenuhnya kita ini orang rasional, irasionalnya juga masuk. Maka pameran dagang kita harus kita lakukan dalam setahun minimal 10 kali kita harus pakai. Beberapa hari ini kita mau ke Bengkulu, kita nawarkan, tapi ke Bengkulu kita juga minta kopi. Kita juga kopi dari Bengkulu, kalau diminum semalam tidak bisa tidur. Yang bahaya itu tidak bisa tidurnya itu, bukan terusnya. Sistem informasi perdagangan antar pulau kita validasi. Kami hanya BPS, Pak Menteri, Bu Dirjen, ini kita BPS semua. BPS kita biayai untuk masukkan data di database kita untuk melakukan kebijakan. Lanjut ekspor, pengembangan ekspor. Kita lakukan one business meeting di sini. Kita terus terang, kita terima kasih dan kadang-kadang menggunakan kantor perwakilan dagangnya Pak Menteri Perdagangan. Tapi juga kita terima kasih pada BKPM. Perwakilan BKPM ini aktif sekali di Korea, di Jepang, ini aktif sekali. Maka kita gunakan pameran-pameran internasional. Hanya masalahnya setelah itu bagus kontinuitas pengiriman. Jadi kapasitas kita terlalu kecil untuk itu yang menjadi permasalahan kita. Barang kita bagus, langsung diminati, tapi begitu dia minta pengiriman barang, kita kesulitan di situ. Yang ketiga, Pak, berikutnya adalah sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok. Pak, kami 171 tenaga kita siapkan di lapangan, dan kemudian bisa dapat di-download di Play Store di Android. Penempatan titik informasi di 20 dan 138 pasar.
ternyata dari produsen ke buyer 40% menikmati perantara. Dengan adanya informasi dari produsen ke pasar, maka kemudian ini bisa merupakan rasionalisasi terhadap ongkos atau nilai tambah di produsen. Dan di kasus saja telur itu 40% di Blitar. Kemudian dari 40% di Blitar, begitu harga naik di pasar di Gresik di tempat kami ada TV, kemudian harga di Blitar harganya sekian. Itu langsung sepeda motor pergi ke Blitar, bawa ke Gresik kembali, sehingga kemudian harganya menjadi stabil. Jadi sistem kalau di dalam pasar bursa itu disclose harus dilakukan dengan cara yang dibuka di informasi seperti itu. Lanjut, kemudian kami untuk ini ada pengusaha Jawa Timur belum pulang, ya, terima kasih, atau rumahnya di sini, rumahnya di sini. Jadi Pak, ini setiap menjelang hari raya dan tahun baru harganya naik. Ada 4 jenis yang ongkos angkut, ya, biaya transport yang ongkos angkut, biaya kemasan, kuli, dan juga ini kami ambil dari D1 ke D4. Di situ 1 adalah biasanya keluarga pemilik pabrik perusahaan, ya. Terus kemudian D2, D3 ini kita potong langsung ke pasar. Ini di hari besar biasanya inflasi kita rendah di posisi itu, karena ini sebagian panik buying, bukan karena real terhadap memang kemarin. Penempatan monitor TV, lanjut. Ini penempatan 20 monitor, nanti ini menjadi 38 di pasar besar, ini karena CSR sebagian. Harga-harga ini daerah-daerah yang fluktuasi harganya di 20 ini. Kita kasih informasi TV dan kemudian terus di pasar itu perkembangan produk dan biaya distribusi barang. Lanjut, saya minta bantuan Pak Menteri kapan kosong, agar juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI diajak sama-sama di dalam WTO yang diperbolehkan adalah perlindungan konsumen. Maka kami membuat sistem tracking system ini, Pak, tracking system, karena barang-barang impor itu surplus-nya sudah di negara asal, masuk di single window, kemudian pada saat di single window biaya cukai tidak boleh kita ngecek setelah itu, pasca itu Pak Heru setuju, kami ngecek, maka kami membuat teknologi yang ngecek apakah formalin, cyanida, borak, kromadamin, match yellow, merkuri, semuanya itu kita cek dengan bagaimana sebetulnya di Badan Pengelola Stok Makanan, karantina, baik itu ikan dan semua kontrol itu masuk di begitu di gudang nanti, kemudian terutama barang-barang impor kita merkurinya tinggi sekali, sebagian di kosmetik. Jadi kalau tapi tidak ada ibu-ibu di sini itu yang kalangan bawah yang bisa ibu-ibu itu kosmetik itu murah sekali kalau dipakai itu untuk mereka sakit. Betul, kalau saya grounded, saya ngecek di lapangan. Itu kemudian ada arsitek di sini harganya murah sekali, dikasih ininya sakit meruntus begitu. Nah itu sekarang kita masukkan di dalam sistem dashboard. Pak Sarul kita pengen hanya cara satu. Ini dilakukan Jerman terhadap impor barang-barang dari Prancis dan dari Inggris. Jadi Jerman menaikkan standar tentang konsumsi di dalam negerinya, dan kemudian ada standarisasi masuk, maka barang tidak masuk, tapi penduduknya kemudian dia harus membayar mahal terhadap produk-produk yang standarisasinya itu dinaikkan. Kita ternyata ini tidak memenuhi, masuk itu luar biasa. Jadi ini satu contoh paradigma.
jeruk dari China itu 6 bulan tidak busuk. Menurut agama saya, agama Islam, orang yang tidak busuk itu biasanya hafal Al-Quran. Ini bukan hafal Al-Quran itu kayaknya. Ini karena ada parafin yang dimakan. Jadi bisa salah ini tadi. Bisa. Nah, saya karena di Jawa Timur itu 97% agama Islam dan NU-nya banyak. Saya beritahu punyai, saya kumpulkan semuanya. Punyai. Kalau beli seperti ini bahaya. Kenapa? Pak Kiai bisa impoten. Jadi barang-barang masuk itu. Ya, betul. Jadi Pak Menteri, perdagangan itu sudah harus menyentuh kebudayaan. Akhirnya masuk di pelabuhan Perak itu hanya sedikit barang-barang produk-produk dari luar negeri yang terutama di pelabuhan. Jadi saya masa Pak itu nggak percaya. Kalau nggak percaya silakan. Aku sudah bilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Timur tentang pengelolaan kantor perwakilan dagang Jawa Timur atau KPD, sistem informasi perdagangan antar pulau atau SIPAP, dan kegiatan misi dagang antara Kementerian Perdagangan dengan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan dengan pertukaran dokumen. Tolong dipoto. Lagi, Pak.